Yang 5 ini lagi nih Bang, ya kan? Timnas Indonesia U21 satunya penghuni pot 5 yang lolos Piala Asia U20 2025. Tiga syarat Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20. So I think our preparations are maximum and we're fully prepared for the qualifiers. Senangnya Jens Raven saat Humes dan Eliano segera perkuat Timnas Indonesia. I think Timor-Leste knows how we play, so I think it's going to be a tough match. So I think we need to stand there with the whole team every match. So I think no underestimate for Tiga syarat Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 akan melawan Yaman pada laga penentuan kualifikasi Piala Asia U20 2025, Minggu 29/9. Berikut tiga syarat Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025 saat melawan Yaman. Kemenangan 3-1 atas Timor Leste di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27/9, semakin mendekatkan Timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Indonesia selanjutnya akan melawan Yaman di Stadion Madia, Minggu 29/9, untuk menentukan posisi juara grup dan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025. Berikut tiga syarat Timnas Indonesia U20 bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. 1. Menang lawan Yaman. Kemenangan atas Yaman merupakan syarat paling utama bagi Timnas Indonesia U20 untuk lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Kemenangan di laga terakhir grup F akan membuat Indonesia memastikan diri sebagai juara grup dengan torehan 9 poin di puncak klasemen. 2. Imbang lawan Yaman. Hasil imbang melawan Yaman di Stadion Madia juga membuat Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup F. Pasalnya, Indonesia akan unggul selisih gol atas Yaman. Berbekal kemenangan 4-0 atas Maladewa dan 3-1 atas Timor Leste, Indonesia saat ini unggul selisih 1 gol atas Yaman yang menang 3-1 atas Timor Leste dan 3-0 atas Maladewa. Selisih gol Indonesia saat ini 6, sedangkan Yaman ke-5. 3. Kalah dari Yaman. Kalah dari Yaman di laga terakhir tidak menutup sepenuhnya peluang Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Pasalnya, ada 5 tim runner-up terbaik dari 10 grup yang akan mendapat tiket lolos ke Cina. Indonesia akan bersaing dengan tim seperti Irak, Vietnam, Qatar, Australia, Uni Emirat Arab, hingga Tajikistan yang saat ini menduduki posisi kedua klasemen. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia betah di puncak klasemen usai pulangkan Timor Leste. Timnas U20 Indonesia berhasil memenangi laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 saat bertarung melawan Timnas U20 Timor Leste. Pertandingan antara Garuda Nusantara melawan The Young Rising Sun berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil memenangi laga ini dengan skor 3-1. Gol-gol itu dilesakan oleh Jens Raven pada menit ke-13, Rizky Afrizal 15, dan Muhammad Ragil 77. Sementara gol milik Timor Leste dilesakan oleh Luis Figo Ribeiro pada menit ke-66. Jalannya pertandingan. Anak asuh Indra Syafri langsung tancap gas sejak peluit tanda dimulai pertandingan ditiup.
tim berjuluk Garuda Nusantara juga hampir unggul cepat pada babak pertama ini. Berawal dari akselerasi Jens Raven di sisi kanan lapangan, bomber berusia 18 tahun tersebut mengirim umpan ke dalam kotak penalti. Bek timnas U20 Timor Leste, yakni Aureo Vieira Costa hampir membuat gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola umpan Raven. Untungnya, bola sapuannya masih berada tipis di samping gawang dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Indonesia. Melewati 10 menit babak pertama, anak asuh Indra semakin gencar melakukan serangan. Akhirnya, Raven berhasil menggetarkan jala Pablo Macario pada menit ke-13. Tak cukup sampai di situ, keran gol tim Merah Putih Muda semakin deras di menit ke-15. Kali ini giliran Rizky Afrizal yang mencatatkan namanya di papan skor. Sontak skor langsung berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Pada akhirnya, skor Marin 2 gol itu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Timor Leste mulai mengacam gawang Indonesia. Luis Figo Ribeiro melepaskan tembakan kaki kiri ke arah gawang pada menit ke-54. Untungnya, peluang emas tersebut masih bisa dimentahkan oleh Ikram Al-Ghifari. Namun, Figo benar-benar menjadi malapetaka bagi Garuda Nusantara. Namanya tercatat di papan skor pada menit ke-66, usai mengelabui Ikram dengan sepakan melengkung yang meluncur deras ke dalam gawang. Gol pemain berusia 19 tahun itu membuat skor berubah menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Indonesia. Keadaan itu membuat The Young Rising Sun mulai berani untuk melakukan serangan bertubi-tubi ke gawang Garuda Nusantara yang tempo permainannya mulai menurun. Tim Merah Putih Muda memiliki kesempatan untuk kembali memperlebar jarak pada menit ke-73, sayangnya sepakan Figo Dennis masih membentur mistar. Pada akhirnya, skor benar-benar berubah menjadi 3-1 usai Muhammad Ragil mencetak gol tambahan pada menit ke-77. Ragil mampu memanfaatkan umpan manja yang dikirim oleh Doni Tri Pamungkas dari sisi kiri lapangan. Hingga akhir laga, skor 3-1 untuk kemenangan timnas U20 Indonesia tidak berubah. Kemenangan ini membawa Garuda Nusantara kembali memuncaki klasemen sementara grup F dengan 6 poin setelah sebelumnya dikudeta oleh timnas U20 Yaman. Sementara timnas U20 Timor Leste berada di posisi ketiga dengan 0 poin dan dipastikan tersingkir dari babak kualifikasi. Timnas Indonesia U20 satu-satunya penghuni pot 5 yang lolos Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 satu-satunya penghuni pot 5 yang lolos Piala Asia U20 2025. Sebelum melakukan drawing Piala Asia U20 2025 pada 13 Juni 2024, AFC membagi 45 negara peserta ke dalam 5 pot. Pot 1, 2, 3 dan 4 masing-masing berisikan 10 negara, 40 negara. Sementara itu, pot 5 berisikan 5 negara. Penentuan pot ini berdasarkan pencapaian di Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan. Berhubung timnas Indonesia U20 menempati peringkat 9 di Piala Asia U20 2023, timnas Indonesia U20 berhak menduduki pot 1. Timnas Indonesia U20 ditempatkan di pot unggulan bersama Uzbekistan, Irak, Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Yordania, Vietnam dan Tajikistan. Berada di pot 1 menguntungkan timnas Indonesia U20. Dalam drawing yang dilaksanakan pada 13 Juni 2024, timnas Indonesia U20 berada di grup F bersama Yaman U20, pot 2, Maladewa U20, pot 3, dan Timor Leste U20, pot 4. Berada di pot ringan memudahkan jalan timnas Indonesia U20 untuk lolos Piala Asia U20 2025. Di dua laga awal grup F, timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa U20 dan menggilas Timor Leste U20, 3-1. Untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia U20 hanya perlu bermain imbang dengan Yaman U20 pada Minggu, 29 September 2024 malam waktu Indonesia Barat berhubung timnas Indonesia U20 ditempatkan di pot 1. Adakah penghuni pot 5 yang dinyatakan lolos Piala Asia U20 2025? Jawabannya ada. Negara yang dimaksud adalah Korea Utara U20. Wakil Asia Timur ini berada di pot 5 karena absen di Piala Asia U20 2023. Tak sekadar absen, mereka pun tidak ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hebatnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Korea Utara U20 tidak terkalahkan dari 4 laga grup E. Korea Utara U20 menang 4-0 atas Sri Lanka U20, bermain 0-0 dengan Malaysia U20, menang 2-0 atas Tajikistan U20 dan menghajar Oman U20, 1-0. Korea Utara U20 pun menjadi satu dari 4 negara yang sudah memesan tempat di Piala Asia U20 2025.
Selain Korea Utara U20 adalah Korea Selatan U20, Iran U20 dan tuan rumah Cina U20 yang telah memastikan tempat di Piala Asia U20 2025. Kan simpang siur nih, wah ada ini apa, enggak, ini biar teman-teman tahu, karena kan kebetulan saya tahu juga prosesnya, jadi enak tuh kalau nyoba. Dan kita rekomendasiin dan oke. Dan yang 5 ini lagi nih Bang, ya kan? Ya. 3 ditambah 2 ya. Mudah-mudahan. Ya kan? Tapi ada yang terhambat sih. Pasti ya. Pasti ada yang terhambat, tapi ya kita kan juga nggak bisa melanggar regulasi. Betul. Undang-undang regulasi nggak bisa dilanggar. Pokoknya ada proses lah yang diperlukan. Senangnya Jens Raven saat tahu Mees dan Eliano segera perkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan segera tersedia untuk timnas Indonesia. Proses pemindahan kewarganegaraan kedua pemain tersebut sudah disetujui oleh DPR. Selanjutnya, mereka akan menjalani sumpah WNI sebelum berganti paspor ke Indonesia. Mereka diproyeksikan bisa segera bermain untuk timnas pada bulan Oktober nanti. Tepatnya, saat skuad Garuda bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Jens Raven menjelaskan, hadirnya Mees dan Eliano akan semakin menambah kuat timnas. Menurutnya, dua pemain tersebut adalah pemain top dan ini tentu memberikan dampak positif. Apalagi, mereka saat ini sama-sama berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda. Ya, saya tahu Mees Hilgers dan Eliano Reijers adalah dua pemain top, kata Jens Raven. Nantinya, Eliano akan bertugas sebagai bek sayap dan Mees mengisi posisi bek. Menariknya, kedua nama tersebut bisa bermain di beberapa posisi dan ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh Shin Tae-yong. Selain itu, mereka masih muda dan jadi pemain andalan di klubnya. Eliano adalah sayap yang bagus dan keduanya cocok untuk timnas. Saya pikir akan ada sesuatu yang bagus. Mees juga adalah bek yang bagus, dia main di level Eropa, gelanjutnya. Jens optimis ini adalah langkah yang tepat untuk timnas karena pemain potensial mulai bergabung. Dia sendiri masih berada di timnas U20 Indonesia dan tinggal menunggu waktu untuk bisa promosi ke timnas senior. Striker FC Dordrecht U21 berharap mereka bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi untuk skuad Garuda. Pasalnya, Indonesia dalam misi untuk memecahkan rekor berlaga di Piala Dunia dan tentunya butuh banyak pemain berkualitas dan taktik cerdik Shin untuk mencapai misi tersebut. Saya pikir untuk timnas Indonesia mereka bisa bawa level timnas, itu tutupnya. Saat ini, Jens sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Dia akan bertugas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mulai 25 hingga 29 Oktober mendatang. Penampilan apiknya saat ASEAN Cup U19 2024 diharapkan jadi modal penting membawa Garuda Nusantara ke Piala Asia. So I think our preparations are maximum, and we're fully prepared for the qualifiers. I think we had nobody to underestimate. I think Timor-Leste knows how we play, so I think it's going to be a tough match. So I think we need to stand there with the whole team every match. So I think no underestimate for. Walau ada Mees Hilgers dan Eliano Reijers, media Vietnam sebut mustahil timnas Indonesia menang lawan Bahrain jika media Vietnam menyoroti peluang menang timnas Indonesia lawan Bahrain. Pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan tandang melawan Cina pada 15 Oktober. Timnas Indonesia sendiri memiliki memori yang kurang enak dengan Bahrain. Pasalnya, timnas Indonesia pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain dan itu menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah skuad Garuda. Namun kini timnas Indonesia tampil sangat berbeda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Banyak pihak yang optimis bahwa timnas Indonesia mampu balas dendam ke Bahrain karena saat ini skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Apalagi nanti ketika menghadapi Bahrain, timnas Indonesia diperkirakan sudah diperkuat oleh Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Walau begitu, rupanya media Vietnam masih saja pesimis dengan peluang kemenangan timnas Indonesia. Ada satu faktor yang menurut media Vietnam membuat timnas Indonesia disebut mustahil menang lawan Bahrain. Faktor apakah itu?
Secara terang-terangan, media Vietnam Soha menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tak menjamin timnas Indonesia untuk bisa menang menghadapi Bahrain. Meski demikian, hal itu tak bisa menjamin timnas Indonesia bisa bernapas lega saat bertemu kembali dengan Bahrain pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut mengulas bagaimana Bahrain tampil begitu baik selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 serta kompetisi internasional lainnya. Di babak kualifikasi kedua baru-baru ini, Bahrain menunjukkan performa impresif dengan meraih 11 poin setelah 6 pertandingan, menduduki peringkat kedua grup H di belakang UEA. Di Piala Asia 2023, tim Asia Barat malah mengungguli Korea hingga memuncaki grup E. Sayangnya, tim asuhan pelatih Dragan Talaji kalah dari tim kuat Jepang di babak knockout, ditulis media Vietnam Soha. Tak hanya itu, media Vietnam Soha juga mengungkit perbedaan jauh antara timnas Indonesia dan Bahrain dari segi ranking FIFA. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81 dunia, lebih tinggi 53 peringkat dari Indonesia. Selain itu, Bahrain juga lebih berpengalaman dan memiliki prestasi lebih baik saat mengikuti turnamen kontinental, tulis Soha. Besar kemungkinan Bahrain mengincar peringkat 3 atau 4 grup untuk bisa lolos. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar Bahrain juga akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk melanjutkan ke babak kualifikasi keempat. Saat menghadapi Indonesia, wakil Asia Barat pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik.